siang Bu Irena. Selamat siang, Miss Hasan. Terima kasih waktunya ya Bu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dalam hal pengambilan keputusan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu? Ya, silakan. Yang pertama, yang selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama, mungkin kita cari tahu dulu ya, apa sih permasalahan yang terjadi, kapan dan di mana, siapa saja yang ada terlibat dalam permasalahan yang ada. Tentunya kasus tersebut harus kita lihat dulu apakah itu penyimpangan etika atau itu adalah penyimpangan moral. Setelah itu semua sudah diketahui, kita solusikan bagaimana jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan ini semua. Tentunya komunikasi menjadi satu jembatan yang paling penting untuk kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan masalah moral. Baik, jadi Ibu identifikasi kasus-kasus itu dengan banyak berkomunikasi ya Bu ya? Iya, Baik, itu baik. penting. Selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar dan sama-sama penting gitu. Nah, gimana Ibu dalam hal jika perlu mengambil keputusan? Ya, untuk masalah ini tentunya pentingnya itu kalau namanya sama-sama penting pasti ada satu yang harus kita dahulukan. Dahulukan itu karena apa? Karena dia urgent, harus segera ditanganin atau dia bisa nanti. Contoh, kalau misalnya ada guru yang harus mengikuti rapat sementara ada anaknya di rumah sedang sakit. Nah, sakitnya apakah bisa dititipkan ke suaminya atau di rumah masih ada yang lain bisa handle? Ya, mungkin selesai rapat baru pergi tangani. Tapi kalau misalnya di rumah benar-benar tidak ada yang bisa membantu dan kondisi anaknya darurat, ya tentu kita persilakan untuk menangani yang lebih urgent. Berarti saya bisa simpulkan kalau misalnya ada guru yang izin dan rumahnya memang nggak ada yang bisa ini, Bu Irena izinkan ya? Ya, karena itu sangat penting. Di samping kita mengerjakan tugas yang menjadi tupoksi kita, tentunya masalah keluarga juga menjadi satu hal yang penting juga dalam hidup kita. Oke, baik Bu. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Kalau soal langkah-langkah ya, mungkin awalnya kita cari informasi dulu ya tentang keputusan apa yang mau kita lakukan sekarang. Nah, informasi masalah apa yang harus kita selesaikan ini. Mempertimbangkannya dari segala macam sisi ya, dari masukan orang-orang sekitar kita, yaitu terutama Bapak Ibu guru yang mengajar. Nah, setelah mendapat semua masukan itu baru kita pertimbangkan mana solusi terbaik dalam menyelesaikan semua itu lebih baik, sehingga baru kita ambil keputusan hal yang paling baik kita lakukan saat ini untuk keputusan yang akan kita lakukan. Oke, jadi menurut Ibu itu sudah efektif Bu? Cukup efektif, dimana ketika mencari sumber ya, sumber informasi baik masukan-masukan dari senior kita ataupun Bapak Ibu guru yang di lapangan, itu semua sangat membantu sebagai masukan untuk saya sendiri dalam mempertimbangkan penyelesaian masalah yang terbaik, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang baik untuk semua pihak tentunya. Tantangan-tantangannya Bu dalam mengambil keputusan terkait ya, terutama yang masalah yang kasus yang dilema etika ini. Ya, kalau masalah tantangan ya tentunya setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Makanya selama pengambilan keputusan ini kenapa butuh masukan yang banyak? Ya itu, sehingga masalah bisa terselesaikan dan semua adalah win-win solution, di mana bisa diterima oleh kedua belah pihak yang sedang
ada di dalam permasalahan. Ya, seperti yang Mas sampaikan, kita susah ya untuk memenuhi Memuaskan semua orang, ya, itu nggak mungkin. kebutuhan orang ya. Jadi itu tantangannya ya Mas ya. Oke, jadi apakah Mas atau Bu Iriana ini memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikannya atau ada jadwal atau prosedur untuk? Kalau terjadwal saya rasa tidak ada. Kenapa? Masalah terjadi nggak kita hitung-hitungan bahwa ini ya? terjadi hari ini atau itu terjadi besok atau lusa atau sebulan yang kemudian, semua tidak bisa diprediksi. Apalagi dilema etika dan masalah moral ini sangat selalu mendadak kalau boleh dibilang ya. Jadi untuk penyelesaian masalahnya tentu secepat mungkin sehingga masalah tidak berlarut-larut dan menjadi masalah besar nantinya. Bahkan langsung diselesaikan dengan seperti yang saya sampaikan di awal-awal, bagaimana penyelesaian masalah yang terbaik. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Iriana dalam mengambil keputusan? Saya rasa faktor pendukung banyak, dimana senior saya selalu siap untuk ditanya dan memberikan masukan-masukan dari beliau sehingga saya bisa mensolusikan lebih baik masalah-masalah yang saya hadapi. Tentunya akhir keputusan harus mandiri, yaitu kita harus mempertanggungjawabkannya sendiri gitu. Tapi untuk sampai pada keputusan itu, saya selalu melewati dengan berkomunikasi dengan seorang senior yang saya percayakan. Beliau sudah banyak pengalaman dan berkecimpung di dunia pendidikan cukup lama dan sangat pengalaman, yang bisa memberikan saya selalu solusi yang beliau tawarkan selalu dari sayanya itu merupakan satu titik terang ya, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi itu dengan lebih baik lagi. Tadi ada senior ya, siap selalu membantu Mas ya dalam membuat keputusan ya. Oke, terakhir ini Mas, dari semua hal yang mungkin yang telah saya tanyakan tadi, apakah ada pembelajaran yang mungkin Bu Iriana petik dari pengalaman Ibu sendiri juga dalam mengambil keputusan ini Mas? Untuk pengambilan keputusan dalam hal masalah dilema etika, mungkin tadi sebelum wawancara ya, Miss sudah jelasin ke saya bahwa tentang hal-hal apa saja yang menyangkut tentang dilema etika ini. Ini juga masukan buat saya untuk kedepannya saya bisa mensolusikan lebih baik, dan memang tidak gampang mengambil keputusan yang bisa memuaskan semua pihak, dan tentunya pasti ada pihak-pihak tertentu yang masih belum bisa sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Dan saya tetap yakin dan percaya asal kita tulus dalam penyelesaian masalah, maka masalah yang kita solusikan dan kita selesaikan akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih waktunya ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi Bu Miss Emi. Pagi Bu. Minta waktunya sebentar ya Miss. Ya, terima kasih sudah beri kesempatan. Jadi mau saya akan beberapa hal ini ya terkait dengan pengambilan keputusan Miss ya. Selama ini bagaimana Miss Emi dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk rujukan moral? Selama ini kalau memang ada permasalahan yang menyangkut dilema etika atau moral, kita harus mengidentifikasi masalah itu terlebih dahulu. Karena dengan mengidentifikasi masalah, kita tahu ini rujukan moral atau dilema etika, seperti itu. Jadi pertama memang identifikasi masalah dulu, mencari kebenaran permasalahan ini benar tidak ada. Maksud saya bagaimana caranya Miss Emi identifikasi masalah ini? Mengidentifikasi masalah itu kan dari permasalahannya itu berarti kita membuat satu rumusan masalah. Habis itu kita baru mengidentifikasi masalah, habis itu kita menganalisis masalah itu bagaimana terhadap terhadap sekolah ataukah terhadap individu dari permasalahan itu. Jadi selama Miss
ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama kasus-kasus yang menyangkut dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama penting ya. Ya. Ya, jadi pada saat itu bagaimana? Kita harus menganalisis masalah itu dan menganalisis resiko dari permasalahan itu untuk mengambil satu keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan karena dua permasalahan yang benar, kita harus menganalisis dulu permasalahan yang akan muncul. Jadi permasalahan yang akan muncul itu kita baru tahu efek atau dampaknya itu bagaimana untuk dua permasalahan itu. Tetapi dari kita menganalisis permasalahan itu, kita juga bisa dengan membaca peraturan yang ada di sekolah. Jadi permasalahan itu bagaimana kita mengambil keputusannya menyangkut peraturan yang ada dalam sekolah. Oke, berarti mengacu ke aturan-aturan sama juga mempertimbangkan resikonya ya. Benar. Ada langkah-langkah atau prosedur tertentu nggak untuk Kalau mengambil keputusan? untuk mengambil keputusan, yang pertama tadi kita harus observasi masalah itu sendiri. Terus habis itu kita harus mencari solusi dari satu masalah itu. Habis itu mencari solusi, kita harus mencari referensi dari langkah-langkah apa yang harus kita ambil tindakan itu bagaimana. Cari referensi. Referensi itu kan bisa kita dapat mungkin dari permasalahan-permasalahan sebelumnya, ataukah dari buku-buku, ataukah dari internet, dari permasalahan-permasalahan apa yang akan timbul setelah kita mengambil satu keputusan itu. Dan ada panduan. Iya, jadi ada panduan, habis itu kita referensi kita, jadi itu bisa nggak kita ambil keputusan itu dari referensi-referensi yang ada. Apakah menurut Miss itu sudah efektif langkah-langkahnya seperti itu, Miss? Saya kira itu efektif, karena selama ini yang kita lakukan seperti itu. Hal-hal apa saja mungkin yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Nilai kebenaran, terus keadilan dan tanggung jawab. Karena kan permasalahan ini benar, sama-sama benar. Umpamanya ada anak autis yang akan dimasukkan ke sekolah kita. Anak autis itu kan memang butuh pendidikan. Sementara kita juga tidak boleh mengabaikan siswa-siswa yang normal yang lainnya. Mereka juga butuh kenyamanan. Dari di situ kan kita harus cari solusi atau jalan tengah bagaimana kita tidak merugikan atau tidak mengecampingkan keputusan yang harus kita benahi itu yang mana. Bisa dua-duanya kita jalankan, tapi titik adilnya itu harus seperti apa kedua belah pihak. Jadi menurut Miss itu tantangannya ya, bagaimana supaya adil buat kedua belah pihak. Adil dan bijaksana itu yang bijaksana. Baik, Miss. Oke, jadi apakah ada suatu jadwal atau prosedur tertentu dalam menangani pengambilan keputusan yang seperti kasusnya dilema etika, atau langsung selesaikan di tempat, atau ada prosedur? Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu hanya menyangkut kelas saya atau sama siswa, itu mungkin dari saat itu kita akan mengambil keputusan. Tetapi kalau permasalahannya itu menyangkut lingkup sekolah dan murid yang lain, itu mungkin kita harus meminta waktu untuk mencari permasalahannya. Jadi semuanya tergantung permasalahannya. Jadi tergantung ya permasalahannya ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Amy dalam mengambil keputusan? Ada faktor keluarga, teman, atasan, dan sekolah, dan rekan-rekan sekolah dan pengalaman itu yang sangat membantu kita mengambil satu keputusan. Jadi semua itu ikut membantu ya. Baik, terakhir yang ini dari semua hal mungkin yang telah kita bicarakan dari awal tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Miss ambil, terutama mungkin pengalaman Miss dalam mengambil keputusan? Kalau saya dengan kayak itu kita lebih bijak dalam mengambil satu keputusan. Jadi kita dilema etika ini kita susah memutuskan. Jadi dengan permasalahan-permasalahan itu saya yakin kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih tepat mengambil keputusan atau langkah apa yang harus kita terima. Tetapi kalau yang permasalahan wujud moral, kita kan sudah tahu kebenaran dan kesalahan, nah itu kita pun juga harus mengambil langkah dengan sopan, dengan etika yang benar, dengan tata krama yang benar. Saat itu kita mengucapinya lebih bagus lagi. Bijak mana ya, Miss ya? Bijak. Terima kasih waktunya. Sama-sama.
Maaf atas gangguan tadi. Baik, dari hasil wawancara, pimpinan sekolah yang bersangkutan mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Walaupun para pemimpin sekolah belum mempelajari tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, namun secara umum saya rasa mereka mengerti nilai-nilai apa yang bertentangan dan juga telah menggunakan 3 prinsip. Hanya saja pimpinan tidak melakukan 9 langkah pengujian dengan lengkap seperti pengujian legal, regulasi, intuisi, publikasi, panutan, paradigma, dan investigasi opsi trilema. Persamaan dari kedua pimpinan tersebut yaitu dalam hal prosedur, ya, mereka sama-sama mencari informasi, observasi, meminta masukan-masukan orang sekitar, dan juga mencari referensi. Dan juga dalam hal pengambilan keputusan sama-sama dua-duanya tidak terjadwal karena hal untuk mengambil keputusan itu bersifat tidak bisa diprediksi ataupun tergantung permasalahan. Sedangkan perbedaannya, ya, pimpinan pertama itu lebih ke mendahulukan yang lebih urgent, sedangkan pimpinan kedua menganalisis resiko, mempertimbangkan efek, dampak, serta merujuk ke peraturan sekolah. Dan tantangannya juga beda. Pimpinan pertama tantangannya lebih ke pemenuhan semua pihak, itu menantang bagi dia. Dan pimpinan kedua tantangannya adalah pada nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Faktor yang membantu pimpinan pertama adalah senior yang bisa dipercaya, sedangkan pimpinan kedua banyak faktor pendukung seperti keluarga, teman, rekan, atasan, dan pengalaman. Menurut saya hal yang menonjol dari kedua pimpinan adalah pimpinan kedua, yaitu dalam prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Beliau mengobservasi masalah, mencari solusi, hingga mencari referensi yang cukup lengkap menurut saya, ya. Sampai beliau berusaha mencari tahu permasalahan-permasalahan ataupun pengalaman-pengalaman pengambilan keputusan sebelumnya, mencari informasi di buku, internet, dan sumber-sumber lainnya. Rencana ke depan, para pimpinan ingin lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan tentunya. Dan pengukuran efektivitas pengambilan keputusan terletak pada efek atau dampak yang timbul setelah keputusan tersebut diambil. Hal terakhir, ya, ketika ada masalah ataupun kejadian yang perlu mengambil keputusan, saya berusaha langsung mencoba menerapkan apa yang sudah saya pelajari dari PGP dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, baik itu masalah yang berkaitan dengan murid maupun kolega. Salam dan bahagia. Terima kasih.